Kembali lagi bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Akibat cuaca buruk, sebuah kapal kargo tenggelam di Selat Makassar, Sulawesi Selatan. 4 anak buah kapal sempat terombang-ambing di lautan selama 3 hari sebelum akhirnya diselamatkan. Sementara 11 ABK lainnya masih belum ditemukan. Ya, sementara itu setelah tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19, pagelaran Borobudur Night Carnival akhirnya kembali digelar pada Sabtu malam. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Inilah video evakuasi 4 anak buah kapal motor teman niaga yang tenggelam di Selat Makassar. Kapal kargo yang mengangkut semen ini tenggelam saat berlayar menuju Kota Baru, Kalimantan Selatan akibat cuaca buruk. Sebanyak 4 anak buah kapal sempat terombang-ambing di lautan selama 3 hari sebelum diselamatkan oleh KM Dharma Ferry. Saat ini para korban sudah menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga Sabtu, tim Basarnas masih melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan 11 ABK yang masih belum ditemukan. Ratusan warga desa Banjardowo, Jombang, Jawa Timur berebut hasil bumi berbentuk gunungan tumpeng Sabtu siang. Dalam sekejap 6 gunungan tumpeng ludes diperebutkan warga. Sempat terjadi aksi saling dorong, bahkan ada yang sampai terjatuh. Dalam tradisi sedekah bumi ini, 7 tumpeng berisi sayuran hingga buah-buahan diarak keliling kampung. Setelah berdoa bersama-sama, ratusan warga langsung menyerbu gunungan hasil bumi hingga ludes tak tersisa. Inilah suasana kemeriahan event Borobudur Night Carnival yang digelar di kawasan objek wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah Sabtu malam. Sebanyak 36 kontingen terdiri dari perwakilan desa sekecamatan Borobudur dan perwakilan kota kabupaten se-Jawa Tengah unjuk kebolehan menampilkan tari-tarian tradisional. Event Borobudur Night Carnival diharapkan dapat membangkitkan pariwisata di kawasan Candi Borobudur. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang pekerja bangunan tewas terlilit kabel listrik tegangan tinggi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Ya, sementara di Probolinggo, warga digegerkan dengan penemuan mayat di dalam pipa besi pengairan. Inilah proses evakuasi jenazah Nurwandi dari atap rumah milik Tugas Prianto di Jatinom, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu siang. Petugas dibantu warga sempat kesulitan mengevakuasi korban karena kabel PLN melintang di dekat atap. Proses evakuasi akhirnya berhasil dilakukan setelah petugas menggunakan dump truk untuk menurunkan korban dari atas atap. Kasih Humas Polres Blitar, Ibtu Udiono, mengkonfirmasi saat kejadian korban tengah bekerja mengecat atap, namun tergelincir. Atap berbahan asbes pecah dan korban mengenai kabel PLN di bagian leher dan tubuh. Pasca kejadian, jenazah korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Kasus ini dalam penanganan petugas kepolisian Resort Blitar sepenuhnya. Warga Dusun Gedang, Desa Segoludik Wetan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dihebohkan penemuan mayat di dalam pipa besi saluran air pada Sabtu siang. Jasad ini ditemukan pertama kali oleh salah satu warga saat melakukan pengairan di sawahnya dan pipa saluran air tersumbat. Menurut Kapolsek Pajarakan, korban diketahui bernama Samsul, usia 60 tahun, warga Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Korban telah hilang selama 4 hari dan dicari oleh keluarganya kemana-mana namun tidak ditemukan. Menemukan mayat yang kesangkut dalam burung-burung. Ya, burung-burung terbuat dari besi zaman Belanda. Proses karena kita kesulitan dari tim dari SAR juga kesulitan, BPTN juga kesulitan untuk mengangkat jenazah karena jenazah terhimpit di dalam lubang. Belum diketahui penyebab korban meninggal dunia di dalam pipa besi pengairan ini. Apakah dibunuh atau ada penyebab lain? Hingga Sabtu malam, warga dan petugas gabungan masih kesulitan mengevakuasi jasad pria dari dalam pipa pengairan. Proses evakuasi rencananya akan dilanjutkan hari ini. Tim Liputan CNN Indonesia.